Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam semangat dan salam prakarya kewirausahaan. Kali ini adalah pertemuan pertama kita ya, prakarya kewirausahaan kelas 10. Pertama-tama izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Ya, nama Bapak adalah Mas Duki. Bapak tahun pelajaran 2020-2021 ini diamanahkan untuk mengajar prakarya kewirausahaan kelas 10 IPS. Kemudian Bapak juga tahun ini diamanahkan untuk mengajar prakarya kewirausahaan kelas 11 IPA dan IPS. Kemudian nanti kelas 12 ada Pak Helmi Farid Fasya. Jadi ada dua guru prakarya kewirausahaan di SMA Korpri, yaitu Bapak dan Pak Helmi Farid Fasya. Seperti itu. Kemudian mata pelajaran prakarya kewirausahaan ini mata pelajaran baru yang lahir di kurikulum 2013 ya. Di kurikulum 2013 ada mata pelajaran prakarya kewirausahaan. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan sedini mungkin tentang kewirausahaan, tentang entrepreneur kepada peserta didik. Tujuannya mungkin seperti itu. Kemudian di mata pelajaran prakarya kewirausahaan ini nanti ada beberapa materi. Yang pertama adalah ada materi kerajinan ya. Jadi kewirausahaan yang berhubungan dengan kerajinan. Kemudian kelas 10 kerajinannya adalah kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda. Nanti seperti apa nanti kita pelajari. Kemudian ada juga nanti materi rekayasa ya. Rekayasa berarti berhubungan dengan bagaimana sesuatu itu direkayasa, dimodifikasi agar menjadi lebih baik lagi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kalau di semester 1 itu rekayasanya berhubungan dengan rekayasa teknologi transportasi dan logistik. Ya, rekayasanya berhubungan dengan rekayasa teknologi transportasi dan logistik. Kemudian nanti materi berikutnya ada budidaya ya. Jadi wirausaha yang berhubungan dengan budidaya. Kalau kelas 10 semester 1 nanti materi kewirausahaan berhubungan dengan budidayanya adalah materi budidaya tanaman ya. Budidaya tanaman pangan ya, budidaya tanaman pangan. Jadi bagaimana pembudidayaan tanaman pangan. Kemudian materi terakhir adalah materi berhubungan dengan pengolahan ya. Pengolahan nanti bagaimana wirausaha yang berhubungan dengan pengolahan. Pengolahan berarti dari bahan mentah menjadi bahan matang atau bahan siap konsumsi. Ya, mungkin itu materi untuk semester 1. Saat ini saat pandemi seperti ini sehingga kita tidak bisa bertatap muka. Semoga video yang nanti Bapak sampaikan ini bisa mewakili pembelajaran kita walaupun tidak 100%. Ya, mungkin itu awalan materi kita. Terima kasih. Ya, prakarya kewirausahaan kelas 10 materi bab 1 usaha kerajinan non benda. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nanti yang akan kita pelajari, tujuan pembelajaran kita adalah tentang menjelaskan di pertemuan pertama ini menjelaskan karakteristik kewirausahaan. Kemudian memahami pengembangan kewirausahaan, mendeskripsikan ide dan analisis peluang usaha budaya lokal non benda. Kemudian memahami administrasi dan pemasaran. Kemudian mengurai komponen dan langkah perencanaan usaha budaya lokal non benda. Itu yang akan kita pelajari.
Di materi pertama ini kita akan coba membedah apa itu wirausaha ya. Wirausaha itu apa? Kita akan coba pelajari. Wirausaha adalah orang yang memiliki kemampuan melihat serta menilai peluang-peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk mengambil sebuah tindakan yang tepat guna meraih kesuksesan. Jadi wirausaha itu biasanya memiliki kemampuan untuk menilai ya. Menilai apa? Menilai peluang-peluang bisnis. Kemudian setelah menilai dia mengumpulkan sumber daya. Nanti kita akan pelajari sumber daya apa saja. Kemudian mengambil sebuah tindakan untuk meraih kesuksesan. Itu adalah pengertian wirausaha. Wirausaha sama dengan entrepreneur ya. Seorang yang membangun sumber daya kerja, orang yang membawa perubahan dan inovasi yang mampu meningkatkan suatu nilai yang lebih besar daripada sebelumnya. Itu adalah entrepreneur. Di sini ada wirausaha versus pekerja ya. Kalau wirausaha bekerja untuk dirinya sendiri dan mempekerjakan orang lain, itu udah jelas ya. Jadi dia bekerja untuk dirinya sendiri dan mempekerjakan orang lain. Sedangkan pekerja adalah bekerja untuk orang lain dan dibayar untuk orang lain. Jadi kunci untuk mengurangi pengangguran adalah dengan memperbanyak pengusaha. Di sini kita akan pelajari karakteristik kewirausahaan atau dimensi kewirausahaan. Kualitas dasar kewirausahaan itu ada daya pikir, daya hati, dan daya fisik. Kemudian kalau kualitas instrumental kewirausahaan ada. Berikutnya tentang pengembangan kewirausahaan ya. Strategi pengembangan kewirausahaan yaitu meningkatkan kemampuan kewirausahaan, kemudian membudayakan kewirausahaan, memberdayakan sumber daya. Ciri-ciri wirausaha adalah berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko, kemudian memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian berorientasi pada masa depan, memiliki rasa percaya diri. Sifat-sifat kewirausahaan ada disiplin, ada berkomitmen tinggi, ada jujur, ada kreatif dan inovatif, serta mandiri. Faktor keberhasilan kewirausahaan: 1. Memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimisme. Kemudian nomor 2, selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, kemudian tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Kemudian memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan. Kemudian bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun. Kemudian memiliki inovasi dan kreativitas yang fleksibel, serta bisa dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Kemudian memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. Terakhir, memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan bekerja keras. Kemudian faktor penyebab kewirausahaan menurut Zimmerer: 1. Tidak kompeten dalam manajerial. Nomor 2, kurang pengalaman. Nomor 3, kurang dapat mengendalikan keuangan. Kemudian nomor 4, gagal dalam perencanaan. 5, faktor lokasi yang kurang memadai. Kemudian nomor 6, kurang pengawasan peralatan. Nomor 7, sikap kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Nomor 8, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Ya, jadi nanti tugas pertama di pertemuan sekarang adalah kalian diminta untuk mencari tokoh wirausaha Indonesia ya, yang bisa kalian
jadikan suri toladan atau inspirasi ya. Bisa kalian jadikan inspirasi, kemudian kalian cari informasinya, kemudian kalian sebutkan namanya, kemudian brandnya apa ya, brand atau merek yang dia buat itu apa, kemudian pesan bijak beliau itu apa ya, pesan bijak beliau apa, kemudian sampaikan itu dalam sebuah video pendek saja, kirim ke form yang sudah Bapak sediakan ya. Mungkin itu saja dari Bapak di pertemuan pertama. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Bapak tutup pertemuan ini dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat dan salam prakarya kewirausahaan.